Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi takdir oleh Allah untuk terus mempertahankan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk terus melaksanakan ibadah serta amal-amal saleh yang lainnya. Di antaranya kita ditakdirkan oleh Allah bisa melanjutkan ngaji ini yang mudah-mudahan menjadi amal saleh yang diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ngaji kitab Masail Imam Abi Laits atau yang kita kenal dengan satu nama lagi syarahnya, yaitu kitab Qatrul Ghais, yang mana kitab Masail Abu Laits ini dikarang oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi, dan syarahnya disyarahi Qatrul Ghais ini dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita melanjutkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah, khususnya untuk mereka berdua dan juga untuk guru-guru kita, orang tua kita, serta semua orang yang baik kepada kita semuanya, untuk Miftahul Falah dan semua orang yang punya hubungan baik dengan Miftahul Falah, dan juga untuk orang-orang yang berwasiat dan berpesan minta didoakan kepada kita. Mudah-mudahan mereka semua dan kita semua mendapatkan selalu ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, bacakan dulu teks Arabnya, kemudian nanti yang kalau ada kata-kata yang belum bisa kalian baca, silahkan diharokati. Setelah itu artikan dan terjemahkan ke dalam bahasa Sunda atau di logat, kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Fal jawabu annallaha khalaqal khalaiqa wa amara wa naha wa khalaqal lawha wal qalama wa amarahuma ayyaktuba a'malal ibadi. Fata'atu biqada'illahi ta'ala wa qadarihi fil azali wa iradatihi wa amrihi wa ridaihi wal isyanu biqada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi fil azali wa laysa bi amrihi wala bi ridaihi wa hum yuthabuna wa yu'aqabuna wa kullu dzalika bi wa'dihi ta'ala wa wa'idihi. Mas'alatun ari ieu eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun, wa kaifa sareng eta kumaha tu'minu iman anjeun bil qadari kalawan qadar, khairihi tegesna saena qadar, wa syarrihi sareng awonna qadar, minallahi ta'ala eta ti Gusti Allah ta'ala. Fal jawabu maka ari jawabanana eta annallaha sa'nya-nyana Gusti Allah khalaqa tos nyiptakeun saha Gusti Allah al khalaiqa ka pirang-pirang makhluk.
Wa amara sareng marentah Gusti Allah, wa naha sareng nyegah Gusti Allah, wa khalaqa sareng nyiptakeun Gusti Allah, al-lauha kana lauh, wal qalama sareng kana qalam. Wa amara sareng marentah Gusti Allah huma kana al-lauh sareng qalam, ayyak tuba kana yen nulis naon al-lauh sareng qalam, a'malal ibadi kana pirang-pirang amalna pirang-pirang hamba, kana pirang-pirang pagawean pirang-pirang hamba. Titik. Fata'atu maka ari taat, ketaatan hamba, biqadaillahi ta'ala eta kalawan qadana Allah ta'ala, wa qadarihi sareng qadarna Allah, fil azali di zaman azali. Zaman azali itu zaman dulu sebelum kita ditakdirkan hidup di dunia. Wa iradatihi sareng iradahna Allah, kehendaknya Allah. Wa amrihi sareng parentahna Allah, wa ridaihi sareng ridana Allah. Wal isyanu sareng ari kamaksiatan, biqadaillahi ta'ala eta kalawan qadana Allah ta'ala, wa qadarihi sareng qadarna Allah, wa iradatihi sareng iradahna Allah, kehendak Allah, fil azali di zaman azali. Walaisa sareng teu aya naon maksiat isyan, walaisa sareng teu aya naon isyan, bi amrihi eta kalawan parentah Allah, wala bi ridaihi sareng sanes kalawan ridana Allah. Titik. Wahum sareng ari sadaya makhluk, yusabuna eta di pasihan ganjaran saha makhluk, wa yu'aqabuna sareng aya oge anu disiksa saha makhluk. Wa kullu zalika sareng ari sadayana itu dipasihan ganjaran sareng disiksa, biwa'dihi eta kalawan janjina Allah ta'ala, wa wa'idihi sareng kalawan ancamanna Allah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana kita mengimani qadar dari Allah? Yang mana kita harus mengimani bahwa qadar itu baik dan buruk semuanya dari Allah. Pertama, yang perlu kita ingat bahwa Allah itu menciptakan semua makhluk. Annallaha khalaqal khalaiq. Allah menciptakan semua makhluk. Setelah Allah menciptakan makhluk, amara wa naha. Kemudian Allah memberikan perintah dan Allah pun memberikan hal-hal yang dilarang oleh Allah kepada makhluk itu. Setelah menentukan perintah dan larangan, Allah pun menciptakan lauhul mahfuz, dan juga al-lauh itu catatan untuk amal manusia, dan juga menciptakan qalam. Di lauh itu catatan amal dan juga takdir manusia itu sudah ditulis di situ. Allah kemudian memerintahkan lauh dan qalam untuk menuliskan semua amal hamba-hamba Allah, semua amal manusia. Jadi Allah menciptakan dulu makhluk, Allah sudah menentukan aturan atau di situ ada perintah dan larangan. Kemudian Allah pun menciptakan lauh dan qalam. Qalam ini dan lauh diperintah oleh Allah untuk menuliskan semua amal manusia, amal makhluk, amal hamba-hamba Allah. Dari situ baru kita mengimani bahwa ada ketaatan untuk orang yang mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan ada kemaksiatan, yaitu tidak melaksanakan perintah dan melanggar larangan.
Ketaatan dan kemaksiatan ini pertama, itu sama-sama atas qada dan qadar dari Allah yang sudah ditentukan dari zaman azali. Taat dan maksiat juga itu juga atas kehendak Allah dua-duanya. Jadi sekali lagi punten ulangi, ketaatan dan kemaksiatan itu terjadi biqada'illahi ta'ala wa qadarihi fil azali wa iradatihi. Ketaatan dan kemaksiatan itu sudah ditentukan oleh Allah dari zaman azali dan atas qada, qadar dan iradat Allah. Cuman bedanya, kalau ketaatan itu bi amrihi wa ridaihi, atas perintah dan ridha Allah. Allah memerintahkan kita supaya kita taat menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari larangan, sehingga wa ridaihi, Allah pun meridai hambanya yang melaksanakan ketaatan menjauhkan diri dari kemaksiatan atau menjauhkan diri dari semua hal yang dilarang oleh Allah. Sedangkan kemaksiatan bedanya dengan ketaatan. Kalau kemaksiatan itu walaisa bi amrihi wala biridaihi. Allah tidak memerintahkan kita untuk maksiat dan Allah pun tidak meridai kita berbuat maksiat. Selanjutnya, atas atau karena makhluk atau hambanya Allah itu nanti ada yang taat dan ada yang maksiat, sehingga atas ketaatan dan kemaksiatan ini Allah pun menentukan pahala, wa yusabuna wa yu'aqabuna. Ada yang diberikan pahala kebaikan, ada yang diberikan iqab atau siksaan dari Allah. Nah, pahala itu sesuai dengan biwa'dihi ta'ala, sesuai dengan janji Allah ta'ala, dan iqab atau siksaan ini sesuai dengan wa'idihi ta'ala, sesuai dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini diciptakan oleh Allah, amal ibad pun ditentukan oleh Allah. Hanya bedanya kalau ketaatan itu memang diperintah dan diridhoi Allah, kalau kemaksiatan Allah tidak pernah nyuruh kita untuk maksiat dan Allah pun tidak meridhoi kita berbuat maksiat. Sehingga orang yang taat akan diberi pahala, orang yang tidak taat akan diberikan siksa. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka al-imanu yatajazza'u amla. Fal jawabu al-imanu la yatajazza'u. Li'annahu nurun fil qalbi wal aqli war ruhi min bani adama. Idh huwa hidayatullahi ta'ala alaihi. Faman ankara syai'an minha faqad kafara. Mas'alatun ari yeta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun al imanu naha ari iman yatajazza'u eta kabagi-bagi naon iman amla atawa henteu. Fa jawabu maka ari jawabanana al imanu ari iman la yatajazza'u eta henteu kabagi-bagi naon iman. Li'annahu karna sa'nyana iman nurun eta hiji cahaya fil qalbi anu aya dina hate na manusia, anu aya dina hate, wal aqli sareng dina akal, war ruhi sareng ruh min bani adama ti manusia. Idh huwa karna ari iman hidayatullahi ta'ala eta hidayah ti Allah ta'ala
alaihi kangge Bani Adam. Faman maka sing saha jalma ankara anu ingkar saha eman syai'an kana hiji perkara minha tina itu masalah iman faqad kafara maka nyata-nyata tos kufur saha eman. Selanjutnya pertanyaan tentang iman. Apakah iman itu terbagi-bagi? Seperti halnya rukun iman atau seperti rukun Islam. Itu kan terbagi-bagi, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Nah, di sini pertanyaannya, iman itu terbagi-bagi atau tidak? Jawabannya, iman itu tidak terbagi-bagi. Iman itu tidak terbagi-bagi. Adapun itu rukun iman sampai menjadi 6, yaitu rukunnya. Itu di saat kita mengaku iman, maka kita harus mengimani yang 6 itu rukun iman itu. Sedangkan imannya sendiri itu tidak terbagi-bagi. Kenapa kok tidak terbagi-bagi? Kata Imam Abu Lais di sini dikatakan, ya iman itu tidak terbagi-bagi karena iman itu adalah satu cahaya dari Allah, satu hidayah, satu petunjuk dari Allah yang Allah simpan ke hati manusia, akal manusia, dan di dalam ruhnya manusia. Jadi iman itu ada di dalam hati, ada di dalam akal, dan di dalam ruh. Itu merupakan satu cahaya, satu petunjuk dari Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia. Dan itu tidak terbagi-bagi. Nah, sedangkan nanti kalau ada orang yang tidak percaya tentang ini, kata Imam Abu Lais, faqad kafara, orang itu sudah kafir. Adapun ada yang menjelaskan bahwa al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun atau wa amalun bil arkan. Iman itu adalah diyakini di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh anggota tubuh. Ini merupakan tanda atau bukti keimanan seseorang. Bukan berarti iman itu terbagi, ada iman di dalam hati, iman di dalam lisan. Bukan terbagi seperti itu. Hati mengiyakan, hati meyakini, lisan pun mengucapkan, dan anggota tubuh mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah. Itu merupakan, itu adalah bukti bahwa orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ulang di sini, iman itu tidak terbagi-bagi. Iman itu adalah satu cahaya, satu hidayah yang Allah anugerahkan untuk seorang hamba, untuk hambanya. Dan iman itu adapun orang yang mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati, iman juga diucapkan oleh lisan, iman juga dikerjakan oleh anggota badan dengan beribadah dan beramal soleh, itu merupakan bukti dan tanda bahwa orang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Idza qila laka mal muradu bil iman fal jawabu al imanu ibaratun 'anit tauhid. Mas'alatun ari ieu eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun ma eta naon? Al muradu ari anu dimaksud bil imani kalawan iman. Fa jawabu maka ari jawabanana al imanu ari iman ibaratun eta hiji ibarat anit tauhidi tentang tauhid atau tina tauhid. Jadi iman itu apa? Atau yang dimaksud dengan iman itu apa? Iman itu ya tauhid. Iman itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan dalam apanya? Mengesahkan dalam namanya, dalam asma'nya, mengesahkan dalam zatnya, mengesahkan dalam pekerjaannya. Jadi nama-nama Allah yang 99 itu hamba ada. Misalnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Oh ternyata ada juga hamba yang suka sayang kepada sesamanya. Hanya sebagai pancaran dan tidak akan sama dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah yang wajib yang 20 itu
Oh ini kan Allah bersifat wujud, ada. Ini buktinya ada hambanya, ada makhluknya. Ya, tapi keberadaan makhluk itu tidak sama seperti keberadaannya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Idza qila laka as-salatu was-shaumu waz-zakatu wa hubbul malaikati wa hubbul kutubi wa hubbur rusuli wa hubbul qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wa ghairu dzalika minal amri wan nahyi wattiba'i sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahwa minal imani amla. Fal jawabu la, li'annal imana ibaratun 'anit tauhidi wa ma siwa dzalika syartun min syara'itil imani. Mas'alatun ari eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun as-salatu ari salat, was-shaumu sareng saum, waz-zakatu sareng zakat, wa hubbul malaikati sareng cinta ka malaikat, wa hubbul kutubi sareng cinta kana pirang-pirang kitab, wa hubbur rusuli sareng cinta ka pirang-pirang rasul, wa hubbul qadari sareng cinta kana qadar, khairihi sayna qadar, wa syarrihi sareng awonna qadar, minallahi ta'ala eta ti Allah ta'ala, wa ghairu dzalika sareng saliyana anu disebutkeun minal amri tegesna tina parentah, wan nahyi sareng larangan, wattiba'i sunnatin nabiyyi sareng mengikuti kana sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahwa naha ari itu sadayana minal imani eta tina iman amla atawa sanes. Fal jawabu maka ari jawabanana la sanes. Li'annal imana karena sanyanyana iman ibaratun eta hiji ibarat anit tauhidi tina tauhid, tentang tauhid. Wa ma sareng perkara siwa zalika salianna itu tauhid syartun eta mangrupikeun syarat min syaraitil imani tina pirang-pirang syaratna iman. Pertanyaannya begini. Salat, puasa, zakat, cinta kepada malaikat, cinta kepada kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasul, cinta kepada para Rasul, cinta dan menerimani qadar dari Allah, baik ataupun buruknya qadar, terus juga yang mengenai tentang perintah dari Allah, larangan dari Allah, terus juga tentang mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua iman atau bukan? Itu semua disebut atau termasuk kepada iman atau bukan? Itu semua tidak termasuk dalam zatnya iman, dalam lingkupan iman. Jadi kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita cinta Nabi, kita cinta malaikat. Itu semua bukan iman. Apa? Karena iman itu pokoknya tauhid kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Iman itu mengesahkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Allah itu esa dan tidak ada sekutu bagi Allah. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Juga Allah itu tidak ada yang bisa membandingi Allah. Pokoknya Allah itu esa. Dan itu adalah iman. Sedangkan kita sholat, kita membayar zakat, di bulan puasa ini kita puasa, kita tetap mencintai Nabi, kita menjalankan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, itu merupakan syarat daripada syaratnya iman. Makanya di sini katakan lagi bahwa iman dengan Islam itu syai'ani la yaftariqani. Iman dengan Islam itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita lihat. Ada rukun iman semuanya 6.
ada rukun Islam semuanya 5. Orang mengaku iman kepada Allah. Rukun iman yang 6 ia percayai, ia yakini, ia iakan. Tapi dia tidak mau syahadat, dia tidak mau sholat, tidak menjalankan rukun Islam yang 5. Maka ia dikatakan bohong imannya. Karena apa? Karena karena syahadat, sholat atau rukun Islam dan menjalankan syariat Islam, ini adalah bukti bahwa dia beriman. Dibalik, ada orang mau syahadat, mau mengucapkan syahadat, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, dan dia pun menjalankan ibadah yang lain, dia pun berbuat amal soleh yang lain. Tapi di saat ditanya, kenapa kamu sholat, kenapa kamu zakat, untuk apa kamu haji, untuk apa kamu melakukan semua ini? Dia bilang, hanya ingin saja. Bukan karena Allah. Oh bukan, karena saya tidak percaya kepada Allah. Semua rukun Islam yang ia lakukan, ibadah dan amal soleh yang ia lakukan, itu akan percuma dan sia-sia. Kenapa? Karena semua ini dia lakukan tanpa dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ya, katakan di sini, al-iman wal Islam, iman dengan Islam itu syai'ani la yaftariqani. Iman dan Islam adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang ngaku iman tidak mau menjalankan syariat Islam, maka imannya bohong karena tidak ada bukti. Orang menjalankan syariat Islam, ibadah dan beramal soleh, tapi dia tidak iman kepada Allah, maka ibadah dan amal solehnya percuma, sia-sia. Karena semua itu yang dia lakukan tidak akan sampai kepada Allah, karena dia tidak iman kepada Allah. Jadi saat ini kita patut bersyukur kepada Allah, kita masih ditakdirkan menjadi hamba Allah yang beriman dan mau menjalankan syariat Islam yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit? Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Idza qila laka al-imanu bisifatit taharati amla. Fal jawabu al-imanu bisifatit taharati wal kufru bisifatil hadathi wa yantaqidu bihi jami'ul jawarihi. Mas'alatun ari ieu eta hiji permasalahan, ari ieu eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun al-imanu ari iman bisifatit taharati eta kalawan sifat taharah, sifat suci, amla atawa sanes. Fal jawabu maka ari jawabanana al imanu ari iman bisifatit taharati eta kalawan sifat taharah atau kalawan sifat suci. Wal kufru sarang ari kakafiran bisifatil hadathi eta kalawan sifat hadath. Wayan taqidu sareng jadi batal bihi kalawan kufur, kalawan hadath, naon jami'ul jawarihi sadayana pirang-pirang anggota badan. Pertanyaannya, apakah iman itu dengan sifat toharoh, seperti sifat toharoh, atau tidak? Jawabannya, ya. Iman itu seperti sifat toharoh, ibarat sifat toharoh, suci. Sedangkan kekafiran, tidak iman, itu sama seperti hadas. Jadi kalau ada manusia, dia tidak iman, maka yantaqidu bihi jami'ul jawarih. Kalau dia tidak iman kepada Allah, semua yang ia lakukan, kebaikan atau bahkan beribadah yang ia lakukan, itu menjadi batal, tidak sah dan tidak akan sampai tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka al-imanu makhluqun aw ghairu makhluqin. Fal jawabu al-imanu hidayatun minallahi ta'ala wa tasdiqu bil qalbi bima jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala wal iqraru bil lisani.
Fal hidayatu sun'ur rabbi wa huwa qadimun, wat tasdiqu wal iqraru fi'lul 'abdi wa huwa muhdatsun, wa kullu ma jaa'a 'anil qadimi yakunu qadiman, wa kullu ma jaa'a minal muhdatsi yakunu muhdatsan. Mas'alatun ari ieu eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun al imanu ari iman makhlukun eta makhluk eta diciptakeun au ghairu makhluqin atawa sanes makhluk atawa henteu diciptakeun. Fa jawabu maka ari jawabanana al imanu ari iman hidayatun eta hidayah. Hidayah ti saha? Minallahi ta'ala ti Gusti Allah Ta'ala. Wa tasdiqu sareng iman oge eta ngabenerkeun. Ngabenerkeun di mana? Bil qalbi kalawan hate. Ngabenerkeun kana naon? Bima kalawan perkara jaa anu datang bihi kalawan emak saha an-nabiyyu kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadatangkeun perkara eta kangjeng Nabi di mana? Min indillahi ta'ala disandingkeun Allah Ta'ala. Wal iqraru iman oge sareng ngaikrarkeun bil lisani kalawan lisan. Fal hidayatu maka ari hidayah sun'ur rabbi eta damelan pangeran, wa huwa sareng ari pangeran tegasna Gusti Allah qadimun eta heubeul qadim, wa tasdiqu sareng ari ngabenerkeun, wal iqraru sareng ngaikrarkeun fi'lul 'abdi eta padamelan hamba, wa huwa sareng ari an abdu muhdatsun eta anyar, wa kullu ma sareng ari sadaya perkara jaa anu datang naon emak datang ti mana anil qadimi tidak anu qadim tegasna ti Gusti Allah yakunu aya naon emak qadiman eta qadim, wa kullu ma sareng ari setiap perkara jaa anu datang naon emak minal muhdatsi ti perkara anu anyar tegasna ti makhluk yakunu aya naon emak muhdatsan eta anyar. Pertanyaannya, iman itu makhluk atau bukan? Jawabannya, iman itu hidayah dari Allah. Terus membenarkan dengan hati, membenarkan semua apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yang jelas itu sumbernya dari Allah Ta'ala. Kemudian mengikrarkan dengan lisan kita. Adapun hidayah, hidayah itu adalah bikinan Allah. Dan Allah qadim. Maka semua yang datang dari Allah ya qadim. Adapun ikrar dengan lisan dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh manusia itu datangnya dari hadis. Maka ikrar dan pekerjaan anggota tubuh itu adalah hadis, karena itu pekerjaan manusia. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah akhirnya kitab Masail Abu Lais atau yang kita kenal dengan kitab Qatrul Wais ini bisa kita selesaikan walaupun belum sampai ke tanggal 15 Ramadan, tapi waktu yang biasa dipakai untuk ngaji kitab Qatrul Wais ini insya Allah nanti diganti untuk melanjutkan kitab yang satunya lagi, yaitu kitab Wasiatul Mustafa atau kitab Al-Minah As-Saniyah. Untuk pengajian kitab Qatrul Wais cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan kita berdoa khususnya sekali lagi untuk pengarang kitab ini, juga untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, semua orang yang baik kepada kita. Mudah-mudahan mereka semua pun mendapatkan kebaikan dengan apa yang kita lakukan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hdina wa hdina wa ja'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.